Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel Media Berbagi, channel yang memberikan kebaikan bersama. Pada video kali ini kita akan belajar materi matematika. Materi penyajian data, namun di video kali ini kita akan belajar diagram tabel. Apakah sahabat matematika sudah siap? Jika sudah siap, mari saksikan bersama, jangan skip agar informasi yang disampaikan dapat sahabat matematika serap secara keseluruhan. Baik, selamat menyaksikan, semoga sukses dan salam matematika. Masih ingatkah kalian istilah-istilah dalam penyajian data? Data adalah kumpulan dari keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Kemudian ada datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek, kejadian atau narasumber. Tabel adalah suatu daftar yang berisi informasi suatu hal dan dinyatakan dalam baris dan kolom. Nah, contoh tabel seperti ini ya, sahabat matematika. Kemudian turus adalah cara menuliskan data dengan menggunakan garis tegak atau garis miring. Contoh turus, nah seperti ini ya, ketika sudah 5 miring. Istilah dalam tabel. Aturan pembuatan tabel. Ada judul tabel itu ya. Ada judul barisnya. Kemudian judul kolom. Catatan atau sumber. Kemudian ada waktu dan ada kategori ya. Macam-macam tabel. Ada tabel baris kolom, ada tabel kontingensi, ada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel baris kolom. Gambarnya seperti ini ya, sahabat matematika. Kemudian ada tabel kontingensi. Contohnya seperti ini ya, sahabat matematika. Kemudian yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, tabel nilai ulangan harian matematika kelas 7 SMP disajikan pada tabel tersebut. Nah, kemudian ketika dalam tabel ini, ketika kita buat turusnya, untuk nilai 7 karena ada 1, berarti dikasih keterangan stripnya 1, jumlahnya
karena 1 ya 1. Untuk nilai 8 ada 1, 2, 3, maka terusnya ya garis tegaknya ada 3, menandakan totalnya 3. Untuk 9 ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 1, 2, 3, 4 dan di strip miring untuk 5. Untuk 10 ada 1 ya, nah seperti itu ya. Contoh yang kedua, mengumpulkan data dan menyajikannya dalam tabel distribusi frekuensi. Contoh yang kedua, untuk menentukan pengurus suatu kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, ada 5 orang calon yang akan dipilih. Sebelum pemilihan dibuat kesepakatan sebagai berikut. Suara terbanyak akan menjadi ketua, suara terbanyak kedua menjadi sekretaris, dan suara terbanyak ketiga menjadi bendahara. Hasil pencoblosan pengurus OSIS disajikan pada tabel tersebut. Nah, hasil pemilihan itu seperti data di samping itu ya, diperoleh dengan adanya tabel distribusi frekuensi. Itu mudah ditentukan siapa jadi ketuanya, itu Fernandus ya, karena mempunyai suara terbanyak. Sekretarisnya itu yang kedua terbanyak yaitu 9 ya, yaitu Taridut. Bendaharanya yang ketiga berarti Teleria. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Contoh yang ketiga. Berikut ini data banyaknya anak dari 50 orang pegawai PT IFC, yaitu seperti disajikan tersebut. Kita akan selesaikan, merubah ke dalam bentuk tabel data tunggal. Banyaknya anak, kemudian selanjutnya turusnya, kemudian banyak keluarga atau frekuensinya. Oke, banyaknya anak itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, paling besar. Kemudian untuk turusnya kita lihat ya, yang pertama itu ini ya 3 ya, berarti strip di 3, kemudian 2, 0, 1, 4, 2, 2, 2, 1. Nah, karena 2-nya 5 kasih strip miring ya. Kemudian 0, 3, 3, 2, 1, 1 dan seterusnya ini ya. Ini saya tidak sebutkan biar cepat ya. Saya cepatkan biar tidak banyak waktu. Dan yang terakhir 2 ya. Banyak keluarga, frekuensinya ini 0 ada 4 ya, satunya ada 13, 2-nya ada 23, 3-nya ada 6, 4-nya ada 2, 5-nya ada 2. Total seluruhnya ini 50. Jadi tabelnya seperti ini ya, sahabat matematika. Contoh yang keempat. Pada sekelompok siswa ditanyakan tentang kesukaannya. Satu jenis dari 4 macam buah yang tersedia. Diperoleh data seperti tabel yang belum lengkap di bawah ini.
Lengkapilah isi tabel itu berapa jumlah siswa semuanya. Ya, tabelnya ini ya. Oke. Untuk buah kesukaan apel, turusnya ada 22 ya, berarti kita tulis frekuensinya 22. Untuk jeruk ada 19 ya, pisangnya ada 16, buat turusnya ya seperti ini. Duriannya 33, kita buat turusnya seperti ini. Jumlah siswa seluruhnya 90. Silahkan dicatat dan dipahami ya sahabat matematika. Contoh yang kelima. Diketahui nilai ujian matematika kelas 9A dengan jumlah siswa 39 orang sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensi data di atas dengan kolom nilai, turus, dan frekuensi. Pada kolom nilai, buat nilai terendah di atas berurutan sampai terbesar. Yang B, nilai berapa yang paling banyak? Yang C, berapa orang yang mendapat nilai di bawah 70? Yang D, tentukan banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 74. Kita selesaikan tabel distribusi frekuensi. Nah, perhatikan tabelnya. Itu tabelnya ya. Dan yang paling banyak itu 72 ya, nilai 72 karena frekuensinya ada sebanyak 7. Kemudian yang mendapat nilai di bawah 70 berarti ada sebanyak 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 8 orang. Yang D, yang mendapat nilai lebih dari 74 berarti ada sebanyak frekuensinya 4 ditambah 3 ditambah 1 hasilnya 8. Distribusi frekuensi. Pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Tujuannya, data menjadi informatif dan mudah dipahami. Tabel distribusi frekuensi adalah susunan data dalam suatu tabel yang telah diklasifikasikan menurut kelas-kelas atau kategori tertentu, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Tujuannya, data menjadi informatif dan mudah dipahami. Dalam suatu tabel distribusi frekuensi akan kita dapati variabel, frekuensi, dan jumlah frekuensi. Tabel distribusi frekuensi contohnya seperti itu. Jadi di sini ada intervalnya ya, 31 sampai 40 itu frekuensinya 2 dan seterusnya. Langkah-langkah menyajikan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. 1. Mengumpulkan data. 2. Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. 3.
Membuat kategori kelas. Jumlah kelas itu 1 ditambah 3,3 dikali log n, dimana K jumlah kelas dan N jumlah data. Yang keempat, membuat interval kelas. Interval kelas itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. 5. Melakukan penghitungan atau penturusan setiap kelasnya. Materi ini biasanya dipakai di SMA ya, kalau di SMP jarang sekali. Tapi ini saya tampilkan biar sahabat matematika mengetahuinya. Contoh yang ke-6. Diketahui sebuah data nilai ujian siswa penerimaan sekolah menengah atas dalam bentuk acak. Ubahlah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita selesaikan. Menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas dalam suatu tabel distribusi frekuensi dapat dihitung dengan rumus berikut. Dengan N adalah banyak data acak. Banyaknya kelas itu 1 ditambah 3,3 kali log N. Banyaknya kelas 1 ditambah 3,3 kali log 30. Banyaknya kelas itu 1 ditambah 3,3 dikali log 30 itu 1,48. Banyaknya kelas K itu sama dengan 1 ditambah 4,8. Banyaknya kelas itu 5,8 sama dengan 6 ya. Kita bulatkan 6. Menentukan panjang kelas. Panjang kelas adalah interval nilai yang ada dalam satu kelas. Panjang kelas dapat dihitung dengan panjang kelas itu 89 dikurangi 48 dibagi 6. Panjang kelasnya berarti hasilnya 6,83 itu dibulatkan 7. Nah, dengan rumus interval kelasnya itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelasnya untuk ketentuan ini. Menentukan interval kelas. Interval kelas pertama batas bawah itu sama dengan data terkecil yaitu 48. Batas atas yaitu batas bawah ditambah P dikurangi 1. 48 ditambah P-nya 7 dikurangi 1 hasilnya 54. Interval keduanya sama saja ya. Dan seterusnya. Peroleh interval kelas ke-6. Jadi seperti itu ya sahabat matematika. Materi yang ini khusus ini dikembangkan di SMA karena ada log N-nya ya. Setelah turus dihilangkan, diperoleh data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Turusnya ini dihilangkan ya. Karena turus ini hanya berfungsi untuk mempermudah saja. Interval untuk data yang jangkauannya besar dalam pembuatan tabel distribusi frekuensinya biasanya digunakan interval. Contoh 7. Calon pegawai yang ikut seleksi jumlahnya 435 orang dengan bahan ujian 200 soal. Skor setiap soal yang benar itu 1. Setelah diperiksa didapat skor terendah 30 dan skor tertinggi 181. Ditanya, berapakah jangkauan skor data tersebut? Yang kedua, berapa jenis skor yang harus dituliskan pada kolom skor nilai? Jika kita membuat tabel frekuensinya. Oke, kita selesaikan. Jangkauannya tadi terbesar itu kan jangkauan itu rumusnya terbesar dikurangi terkecil. Terbesarnya 181 berarti dikurangi terkecilnya 30 hasilnya 151.
Jenis skor ya sesuai dengan cara pembuatannya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk hasil seleksi di atas, kita lakukan dengan mengelompokkan skor atau nilai tersebut sebagai berikut. Jangkauannya 151 ya. Banyak interval kelasnya 9, ditentukan sendiri biasanya ya di antara 5 dan 16. Panjang interval kelas 151 dibagi 9. Nah, kalau yang cara ini adalah cara SMP ya. Kalau yang tadi pakai log N itu untuk SMA. Hasilnya 16,78 bulatkan 17 ya. Data atau datum terkecil 30, maka interval kelasnya itu ke 1 30 sampai 46, kedua 49 sampai 63. Nah, caranya ini panjang interval kelas kan 17, berarti 30-nya itu ya. 30 itu 1 ya, 31, 2, 32 sampai 46. Ini ya, dihitung dari 30 sampai 46 itu 17. Dan juga 47 sampai 63 itu 17. Ketiga dan seterusnya sampai ke 9. Tinggal kita tuliskan. Perhatikan interval kelas ke-1 adalah 30 sampai 46, bahwa dari 30 sampai 46 ada sebanyak 17 jenis bilangan, yaitu nah ini ya. Yang ini ya maksudnya ya tadi ya yang saya katakan. Demikian juga kelas lainnya. Masing-masing interval kelas terdapat 17 bilangan sebagai skor, maka panjang interval kelasnya 17. Catatan, batas bawah terkecil 30, batas atas 182. Tepi bawah setiap kelas ini ya, dan tepi atas setiap kelas ini. Nah, tinggal tuliskan frekuensinya tadi ya. Kesimpulan, banyak interval kelas, banyaknya kelompok data ditentukan sendiri dengan catatan lebih dari 5 tetapi di bawah 16. Panjang interval kelas itu jangkauan dibagi banyak interval kelas yang ditentukan. Batas kecil data atau datum, data terkecil dari seluruh data, dan batas atas sesuai dengan pembagian interval kelas dan panjang interval. Tepi bawah setiap interval kelas, data terkecil pada masing-masing interval kelas, demikian juga batas atas sama dengan data terbesar pada masing-masing interval kelas. Jika dituliskan K dikurangi N atau K sampai N dengan N lebih dari K, maka panjang interval atau I sama dengan N dikurangi K ditambah 1. Contoh 8. Buatlah tabel distribusi data berikut ini. Kita selesaikan ya. Data terkecil 51, data terbesar 83. Maka jangkauannya 83 dikurangi 51 sama dengan 32. Banyak interval kelas dipilih yaitu 7. Tabel distribusi frekuensinya. Maka panjang intervalnya I, di mana I sama dengan 32 dibagi 7. 32-nya dari jangkauan, 7-nya dari banyak interval kelas, hasilnya 4,57 bulatkan 5. Batas bawah 51 atau data terkecil. Berarti kita tuliskan di sini. Lalu intervalnya itu 5 ya, berarti 51 tambah 4 yaitu 55, karena satunya juga ikut ya, makanya saya untuk mempermudah tinggal tambahkan 5
5 dikurangi 1 saja untuk ditambahkan di sini ya. 5 dikurangi 1 kan 4. 51 tambah 4, 55. Dan seterusnya seperti ini ya, sahabat matematika. Kemudian tinggal tuliskan frekuensinya. Nilai dari 51 sampai 55 ini ya, ada 3 nih ya. Tuliskan 3. Kemudian untuk 56 sampai 60 nih ya, ada 8. 61 sampai 65 itu ada sebanyak 10. 66 sampai 70 ada sebanyak 13. 71 sampai 75 ada sebanyak 11, dan 76 sampai 80 itu ada sebanyak 9. 81 sampai 85 ada sebanyak 6. Totalnya 60. Nah, inilah gambar tabel distribusi frekuensi ya, sahabat matematika. Baik sahabat matematika, tadi sudah menyaksikan materi tentang diagram tabel. Saatnya kita berlatih soal latihan untuk mengecek sejauh mana pemahaman dari sahabat matematika semuanya. Apakah sahabat matematika sudah siap? Jika sudah, silahkan saksikan, catat di buku latihan dan kerjakan. Serta nanti jika sudah ketemu jawabannya boleh dituliskan di kolom komentar. Selamat menyaksikan, semoga lancar dan sukses. Soal yang pertama. Diketahui data berikut 60, 50, 75, 60, 80, 40, 60, 70, 100, 75. Buatlah ke bentuk tabel. Soal yang kedua. Diketahui sebuah data nilai ujian siswa penerimaan sekolah menengah pertama SMP dalam bentuk acak. Ubahlah dalam bentuk tabel. Soal yang ketiga. Diberikan data sebagai berikut, kemudian buatlah ke bentuk tabel. Soal yang keempat. Terdapat data hasil ulangan bidang studi matematika sebagai berikut. Buatlah ke dalam bentuk tabel dengan berbantu turus. Soal yang kelima. Berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut ini. Interval kelas tersebut adalah soal yang keenam. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel tersebut tunjukkan skor keberapa yang mempunyai frekuensi paling banyak dan paling kecil. Soal yang ketujuh.
Hasil tes penerimaan pegawai baru suatu perusahaan tercatat sebagai berikut. Silakan lihat tabelnya. Tentukan nilai dengan frekuensi terkecil dan frekuensi terbesar. Soal yang ke-8, hasil ulangan program diklat akuntansi dari 50 siswa kelas 3 pada salah satu SMK adalah sebagai berikut. Itu tabelnya. Kemudian banyak kelas dari tabel tersebut adalah soal yang ke-9. Diberikan data dari hasil pengukuran tinggi badan 50 siswa SMK. Pengukuran dicatat dalam satuan sentimeter seperti tertera pada tampilan datanya ya. Kemudian bentuklah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Soal yang ke-10. Berikut adalah nilai ujian mata pelajaran IPS yang sudah diurutkan. Tertera pada layar ya. Buatlah ke dalam daftar tabel distribusi frekuensi. Baik, sahabat semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Dan ingat, motivasi seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan itu tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Silahkan untuk sahabat matematika berkreasi mencoba hal-hal baru. Salam sukses. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya, dan saya akhiri salam sehat, salam damai, dan salam matematika.